Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is Fun. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai soal-soal kontekstual atau soal sehari-hari mengenai perbandingan trigonometri. Nomor 1, Raihan berdiri dengan jarak 20 meter dari pohon. Misalkan ini ya, jaraknya 20 meter. Dengan menggunakan klinometer, didapat sudut elevasinya 55 derajat terhadap puncak pohon. Nah, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan sudut elevasi itu apa, ya. Sudut elevasi itu adalah besar sudut dari garis horizontal ke atas. Berarti ini garis horizontal ya, dengan garis ke atas ke sini. Jadi ngambil sudutnya ke arah atas. Nah, berarti yang dimaksud dengan sudut elevasi adalah yang ini ya, sudut ini. Nah, kita misalkan di sini raihannya adalah A, posisi berdiri raihan itu adalah titik A di sini, pas di klinometernya ya, di mata raihan. Kemudian ini titik B dan ini titik C sampai ujung pohon atau puncak pohon di sini. Jadi posisi pohon yang paling tinggi di sini, titik C. Hitunglah tinggi pohon jika tinggi badan raihan sampai mata adalah 1,55 meter. Nah, ya, misalkan kita lihat di sini ada segitiga siku-siku, kita gambarkan di sini segitiga siku-sikunya ya, siku-siku di B. Nah, ini sudut elevasinya 55 derajat, 55 derajat, kemudian jarak A ke B, jarak dari raihan ke sini ke pohon itu adalah 20 meter. Nah, tujuan kita adalah mencari panjang jarak dari C ke B dulu ya. Dari C ke B, panjang CB berapa? Nah, kita hitung dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri yang diketahui di sini adalah sisi samping. Ya, sisi samping, kemudian ingin mencari sisi depan, berarti kita gunakan perbandingan trigonometri yang ada samping dan depan, yaitu tangan ya, karena tangan itu adalah desa, depan per samping ya. Nah, A-nya atau sudutnya di sini adalah 55 derajat, kemudian panjang CB adalah yang akan kita cari dan 25 di sini adalah sampingnya ya. Atau 20-nya di sini, 20 adalah jarak dari A ke B. Nah, jadi panjang CB, panjang ini, garis ini atau ini ya, jarak dari sini ke sini itu adalah 20 dikali tangan 55 derajat. Tangan 55 derajat kita cari menggunakan kalkulator atau tabel ya. Nah, didapat sini 1,48 kemudian kali 20, maka hasilnya adalah 28,56 ya. Jadi panjang CB atau jarak dari puncak sampai sini itu adalah 28,56 meter. Nah, sekarang tinggi pohon itu bagaimana? Tinggi pohon itu berarti dari titik C sampai ke bawah di sini. Berarti kita hitung, jumlahkan panjang dari sini ke sini, tambahkan dari sini ke sini ya. CB sudah diketahui jaraknya 28,56 meter ya. Berarti ini adalah tinggi raihan ya, tinggi raihan sampai mata. Berapa? 1,55. Tinggal dijumlahkan saja, berarti tinggi pohon adalah ini ditambah ini. Hasilnya adalah 30,01 meter. Nomor 2, pada saat pesawat di atas suatu gedung A, pilot melihat puncak tertinggi gedung B dengan sudut depresi 42 derajat. Misalkan di sini ya, ada gedung A, kemudian posisi pesawat tepat di atas gedung A, ya. Ketinggian pesawat saat itu adalah 350 meter. Berarti ketinggian dari permukaan tanah adalah 350 meter. Diketahui jarak kedua gedung tersebut adalah 300 meter. Misalkan di sini gedungnya, misalkan posisi titik gedung adalah B, berarti jarak dari A ke B itu adalah 300 meter. Ya. Tentukan tinggi gedung B. Nah, tinggi ini. Caranya, kita lihat sudut depresi 42 derajat. Yang dimaksud dengan sudut depresi itu adalah garis antara jadi besar sudut antara garis horizontal ke bawah. Garis horizontalnya diambil dari si titik sudut depresi ini di sini ya, dari posisi duduk pilot. Nah, horizontal berarti garisnya ke sana,
Kemudian tarik garis ke bawah. Nah, ini sudut depresi. Berbeda dengan sudut elevasi. Kalau sudut elevasi ditariknya dari horizontal, dari titik lihatnya si pilot ya. Ini ke atas kalau elevasi. Kalau depresi ke bawah. Nah, pada soal ini karena kebutuhannya adalah menghitung tinggi gedung, berarti sudut depresi yang digunakan ya. Sebesar 42 derajat. Berarti ini garis antara sudut antara garis horizontal dengan garis ke bawah. Nah, yang di sini 42 derajat ya. Tentukan tinggi gedung B. Caranya bagaimana? Tarik garis dari titik B ke sini. Kemudian tentukan titik ujung puncak gedung adalah titik C. Kemudian ini titiknya perpotongan horizontal dengan garis yang tegak lurus, ini adalah D. Ya. Kemudian titik ini, titik posisi pilot itu adalah E. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku di sudut B, sudut D ya. Nah, tujuannya kita adalah mencari tinggi gedung. Tinggi gedung bisa didapat jika DC diketahui, karena tinggi dari E ke A itu sama dengan dari D ke B ya. Maka tinggi C ke B bisa kita hitung dengan cara dari E ke A dikurangi D ke C. Gitu ya. Kita hitung panjang DC. Pertama kita lihat di sini panjang ED itu adalah 300 meter ya, sama dengan panjang AB. Jadi mencari DC kita gunakan tangan karena diketahui ini sisi sampingnya 300, yang ditanyakan sisi DC berarti sisi depan. Berarti kita butuh perbandingan trigonometri yang diketahui depan dan samping ya. Berarti kita gunakan tangan sudut E yaitu 42 derajat. Nah, tangan 42 derajat berarti sama dengan panjang CD per 300 meter, depan samping ya. Jadi CD bisa kita hitung dengan cara 300 kali tangan 42 derajat, ini pindah ruas ya. Kalikan tangan 42 derajat pakai kalkulator atau tabel didapat 0,9. Kalikan dengan 300. Dapat di sini 270 meter. Jadi ini ke sini, D ke C 270 meter. Jadi tinggi gedung yaitu dari B ke C bisa kita hitung dengan cara selisih dari sini ya, A ke E dikurangi D ke C atau D ke B yaitu 350 ya, dikurangi 270. Jadi hasilnya 80 meter. Tinggi gedungnya adalah 80 meter. Nomor 3, titik A, B, dan C adalah 3 titik pada sebidang lahan datar seperti pada gambar. Titik P adalah puncak menara. Nah, titik P di sini, ini lahan datarnya. Titik A, B, dan C. Di sini sudutnya siku-siku ya. Jika sudut elevasi puncak tiang P dari B adalah 35 meter, sudut elevasi puncak tiang P dari B, berarti sudut elevasinya berarti ini garis horizontal, kemudian ambil sudut ke arah atas, berarti tarik garis dari B ke P. Nah, seperti ini. Berarti ini sudut elevasinya, 35 derajat. Ya. Hitunglah tinggi menara. Berarti sama saja hitung panjang PA. Tarik garis P ke A ke permukaan tanah, berarti ini tegak lurus, kemudian kita lihat segitiga PAB. Berarti mencari PA kita gunakan tangan dari sudut B. Sisi sampingnya 70, sisi depannya yang kita cari. Jadi tangan B adalah depan per samping atau panjang PA per 70. Sehingga didapat PA sama dengan 70 kali tangan 35. Gunakan kalkulator didapat 0,7 ya. Kalikan dengan 70. Didapat panjang PA adalah 49 meter. Nomor 3B, besar sudut depresi C dari P. Nah, tadi elevasi, nah sekarang depresi, berarti arahnya mengambilnya ke bawah. Kalau elevasi, sudutnya ngambilnya ke atas, ya. Nah, dari P, berarti fokuskan dari P. Kita buat garis horizontal, kemudian garis ke bawah, ke arah C. Berarti ini, ya. Nah, di sini, dengan ini. Berarti sudutnya ini. Nah, ini. Besarnya, tentukan. Berarti kita bantu dengan menggunakan segitiga ini. Kita buat segitiganya di sini, segitiga PRC. Kita anggap ya, siku-sikunya di R di sini.
Berarti yang sudah diketahui di sini adalah panjang PR. Panjang PR itu sama dengan panjang AC, karena ini adalah persegi panjang, ya. Ini persegi panjang. Tentukan sudut P itu berapa, ya. Dengan cara apa? Karena di sini sudah diketahui 100 meter, kemudian RC ke sini sama dengan PA sebesar 49 meter. Tinggi menara sudah dihitung tadi di nomor A, ya, 49 meter. Berarti cara mencari sudut P jika diketahui sudut samping dan depan, berarti kita gunakan tangan, ya. Tangan P itu sisi depan per samping. Depannya adalah 49, sampingnya 100. Berarti 49 per 100 adalah 0,49. Ini adalah nilai dari tangan P. Jadi sudut P-nya berapa? Jika hasilnya di sini 0,49. P-nya adalah pakai kalkulator atau tabel didapat 26,1 derajat. Karena tangan 26,1 derajat hasilnya adalah 0,49. Jadi di sini sudutnya, sudut depresinya adalah 26,1 derajat. Nomor 4. Seorang pengamat berada di atas puncak mercusuar T. Kapal A dan B yang berada di satu garis lurus dengan bagian bawah mercusuar M terlihat masing-masing dengan sudut depresi 53 derajat dan 37 derajat. Berarti gambarnya seperti ini, ya. Ada mercusuar, kemudian di sini ada kapal A dan kapal B, di mana kapal A sudut depresinya, berarti ini horizontal, ini tarik ke bawah 53 derajat. Kemudian kapal B, di sini sudutnya berarti dari sini, garis ini dengan garis yang ini, ya, 37 derajat. Nah, ini. Nah, tinggi mercusuar dari permukaan laut adalah 80 meter. Tinggi ini, kita anggap garis ini adalah 80 meter. Berarti ini, kalau tinggi itu berarti tegak lurus, ya. Hitunglah jarak dari kapal A dan kapal B. Jadi dari titik ini ke titik ini. Ya, misalkan ini titik T, kemudian ini titik M, titik A, titik B, kapal A, kapal B. Berarti tujuannya mencari jarak dari A ke B, gitu ya. Nah, caranya, jarak A ke B berarti garis AB, ya. Nah, kita lihat di sini, jarak AB itu bisa kita hitung dengan bantuan, tentukan dulu jarak M ke B, kemudian kurangi dari M ke A, itu dapat nanti jarak A ke B. Nah, jadi fokuskan kita menghitung ini. Pertama cari dulu MB. MB. Berarti kita lihat sini segitiga TMB, ya. Nah, kita lihat di sini. TMB, di sini TM 80, kemudian segitiga TMA, siku-siku di M, segitiga TMB juga sama siku-siku di M, ya. Berarti kita cari dulu lah panjang MA, ya. Panjang MA dengan menggunakan segitiga TMA. Nah, sudut MTA itu berapa? Berarti ini MTA itu berapa? Hitung aja di sini. Ini dari sini ke sini kan 90 derajat, ya. 90 derajat dikurangi 53 derajat. Berarti dapatnya 37 derajat. Nah, di sini. Itu ya. Jadi kemudian kita lihat di sini. Segitiga ini fokuskan TMA, segitiga TMA, tangan 37 derajat, itu kan sisi depan per sisi samping, ya. MA kita cari, TM sudah diketahui. Berarti MA sama dengan 80 kali 37, tangan 37 derajat. Tangan 37 derajat adalah 0,754. Nah, kalikan dengan 80 didapat 60,3 meter, ya. Jadi panjang MA ini adalah 60,3 meter. Selanjutnya kita akan mencari panjang MB, ya. Sama, kita gunakan segitiga TMB, gambarnya ini segitiganya fokuskan ke segitiga yang merah. Berarti kita tentukan sudut dari ini, MTB atau BTM, ya. MTB, ya sama seperti tadi. Sudut ini, MTB, itu didapat dari 90 derajat dikurangi 37 derajat, berarti tinggal ini sudutnya, ya, yang ini. Atau ini. 90 kurang 37 derajat adalah 53 derajat. Berarti sudut ini 53 derajat, ya. Nah, perhatikan segitiga yang merah ini. Tujuannya mencari apa? Mencari MB.
sisi depannya dari sudut T, ya. Berarti kita gunakan tangan. Tangan 53 derajat itu sama dengan sisi depan MB, ya yang ini, bukan yang ini ya. Ini segitiga yang tadi, yang kecil. Ini MB dibagi sisi samping 80. Nah ini. Jadi MB sama dengan 80 dikali tangan 53 derajat. Hasilnya ini 1,33 pakai kalkulator. Kemudian didapat MB-nya hasil kali 80 dikali 1,33, 106,2 meter. Jadi MB-nya adalah 106,2 meter. Ya. Nah, sekarang kita tujuannya mencari apa? Mencari jarak dari perahu A ke perahu B. Dari A ke B. Berarti tinggal kurangi saja panjang ini dikurangi panjang ini. 162 meter dikurangi 60,3 meter. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 45,9 meter. Ini jarak dari perahu A ke perahu B. Nah, ini soal latihan. Silakan dikerjakan dengan melihat contoh soal sebelumnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.